Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita masih bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 6 ya. Khususnya untuk muatan pelajaran matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas di bab 5 ya, tentang pengolahan data ya, khususnya di latihan ulangan bab 5 paket 2 yang bagian C ya. Berarti untuk bab 5 sudah terakhir ya, di sini sudah kita bahas soal semua. Untuk kali ini yang terakhir ya, untuk latihan ulangan bab 5 paket 2 yang bagian C. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, ISPS Matematika kelas 6. Oke, langsung saja kita mulai ke soal nomor 1 ya. Yang bagian C ini hanya ada 5 soal ya. Berikut data berat sebuah jeruk dalam gram ya. Di sini ada 120, 150, 110, 120, 140 dan seterusnya sampai 160 ya. Ini banyak datanya, coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti 16, ada 17 data. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama kita diminta untuk menggambarkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang ya. Nomor 1 ini kita diminta, dari data ini kita diminta untuk membuat tabel dan juga diagram batang. Oke ya. Adik-adik sekalian bisa dilihat ya, di sini sudah saya buatkan bentuk tabel dan juga diagram batangnya untuk nomor 1. Nah, ini ya. Ini adalah contoh bentuk tabel yang sudah saya buat ya. Jadi jangan lupa untuk judulnya ya, tetap harus ada, yaitu data berat jeruk. Ya, ini adalah tabel ya, atau tabel data berat jeruk, di mana yang sebelah kiri adalah berat jeruknya dalam satuan gram. Yang sebelah kanan jumlahnya ya. Kita urutkan dari yang paling kecil dulu ya. Yang beratnya 110 ada 3, yang beratnya 120 ada 6, yang beratnya 130 ya ada 1 buah jeruk, yang beratnya 140 ada 4 buah jeruk, yang beratnya 150 ada 1 buah jeruk, dan 160 ada 2 buah jeruk ya. Ini sudah saya urutkan dan saya kelompok-kelompokkan ya. Itu untuk bentuk tabel. Bagaimana dalam bentuk diagram batang? Kita lihat yang bawahnya ya, seperti ini ya. Ini data berat jeruk ya, tetap harus ada judulnya ya. Ini adalah bentuk diagram batangnya. Yang sumbu X, nah ini ya, yang mendatar itu adalah berat ya, berat jeruk dalam satuan gram. Kemudian yang sumbu Y adalah jumlah jeruknya ya. Jadi kalau saya membuat biasanya seperti ini ya. Jadi mulai dari 110 sampai 160 nanti kita gabungkan jadi 1 ya, biar garisnya lurus. Tapi adik-adik boleh juga ya, yang nilainya 110 ini ditaruh di tengah-tengahnya, 120, 130 ada di tengah-tengahnya ini. Makanya ini supaya kelihatan atau lebih jelas, ini tengahnya saya kasih lagi ya. Jadi yang ini adalah batang yang 110, ini yang 120, ini 130, 140, 150, 160 ya. Seperti ini. Kemudian yang sumbu Y-nya atau yang sumbu tegaknya ini adalah jumlah jeruk ya. Jadi 1 sampai dengan 6. Nah, ini kita membacanya adalah, jadi jeruk yang beratnya 110 itu ada 3 buah ya. Jadi nanti dihubungkan 110 dengan 3. Nah, ini sebenarnya untuk lebih memudahkan dalam menggambar ya. Jadi kita hubungkan seperti ini, tinggal kita buat diagram batangnya. Tetapi terserah adik-adik mau dibuat seperti ini boleh, mau dibuat yang nilainya ada di tengah-tengah ya, ditaruh sini juga tidak apa-apa ya. Itu ya, jadi ini 110-nya ada 3, kemudian 120-nya ada 6 buah jeruk,
Kemudian yang 130 ada 1 buah jeruk, 140-nya ada 4 buah jeruk, 150-nya ada 1 buah jeruk, dan 160-nya ada 2 buah jeruk. Seperti ini ya. Jadi ini adalah diagram batangnya ya. Kemudian yang atas ini adalah tabelnya. Ini adik-adik untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Lah, ini ada data untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3 ya. Oke. Hitunglah data berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Berikut data minuman yang tersedia di minimarket ya. Ini susu ada 160, air mineral 200, jusnya 80, tehnya ada 100, dan kopi ada 110. Nah, pertanyaan untuk yang nomor 2 adalah, oke sebentar ya, gini ya biar lebih jelas. Hitunglah rata-rata banyak minuman yang dijual di minimarket tersebut. Lah, untuk menghitung rata-rata berarti kita total dulu ya. Ini banyak minuman. Ini kita tambahkan dibagi dengan jumlah jenis minumannya ya. Ada berapa ini jenis minumnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti kita bagi dengan 5 ya, jumlah jenis minuman dibagi dengan jumlah yang terjual. Ya, jadi total data dibagi dengan jenis data ya, banyak jenis data ini. Oke, kita lihat untuk yang nomor 2 di sini sudah saya tuliskan juga ya untuk yang nomor 2. Nah, ini adik-adik. Ya. Jadi rata-rata banyak minuman yang dijual itu adalah jumlah minuman yang dijual ya, totalnya dibagi dengan jenis minumannya ya. Berarti ini ada 160 ditambah 200 ya, ini tadi sesuai yang ada di data ya adik-adik. 160 itu ya ini susu ya, susu, air mineral, jus, teh, dan kopi ya kita tambahkan ya. 160 tambah 200 tambah 80 tambah 100 tambah 110 dibagi dengan 5 ya, karena ada 5 jenis minuman. Kita tambahkan ini 160 ditambah 200 berarti 360. Kemudian 80 tambah 100 ditambah 110 berarti ini 210 ditambah 80 ya, berarti 290. Oke, 360 ditambah 290 hasilnya adalah 650. Ini dibagi 5 tadi, banyak jenis minuman ya. Oke, 650 dibagi 5 hasilnya adalah 130 ya. Jadi rata-rata banyak minuman yang dijual di minimarket adalah 130 ya. Ini ya, mungkin bisa di pause kalau penjelasannya terlalu cepat. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini adalah tentukan modus dari data tersebut. Nah, modusnya itu berapa? Lah, ini kita lihat di sini aja ya adik-adik, dari data di sini. Modus itu adalah berarti yang paling banyak terjual ya. Jenis minuman yang paling banyak terjual apa di sini? 200 ya. Ya, paling tinggi 200 berarti air mineral. Maka modusnya adalah air mineral ya, yang banyak terjualnya ada 200. Di sini juga saya tuliskan ya. Untuk yang nomor 3 ya, jawabannya adalah modus dari data adalah air mineral sebanyak 200. Itu ya adik-adik semua. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 4 dan juga 5. Di sini ada data. Perhatikan data ulangan matematika 10 siswa ya. Jadi 8, 9, 7, 9, 8, 6, 7, 7, 8, 9. Pertanyaan nomor 4. Tentukan nilai rata-rata, modus, dan median dari data tersebut. Oke, untuk menyelesaikan soal tersebut, sebaiknya kita urutkan terlebih dahulu data yang ada ya dari 10 siswa. Di sini udah saya urutkan ya. Jadi, nilai ulangan matematika 10 siswa setelah diurutkan dimulai dari yang paling kecil yaitu 6. 6-nya ada 1, 7-nya ada 3, 8-nya ada 3, 9-nya ada 3. Oke. Untuk mencari rata-rata berarti total data dibagi dengan banyak data ya, atau jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Berarti 6-nya ini ada 1, 7-nya ada 3,
8-nya ada 3 ya, 9-nya ada 3 ya, berarti 6 ditambah 7 kali 3 ditambah 8 kali 3 ditambah 9 kali 3 dibagi banyak datanya ada berapa? Ada 10 ya, karena 10 siswa. 6 ditambah 7 kali 3 21 ditambah 8 kali 3 24, 9 kali 3 27 dibagi dengan 10 ya. 6 tambah 21 hasilnya adalah 27, 24 tambah 27 51 dibagi dengan 10. Kita tambahkan hasilnya adalah 78. 78 dibagi 10 hasilnya adalah 7,8. Itu rata-rata nilai ulangan ya. Kemudian modus itu nilai yang paling sering muncul. Di sini yang paling sering muncul ada 3 ya, karena sama semua ya. 7-nya ada 3, 8-nya ada 3, 9-nya ada 3. Maka modusnya adalah 7, 8, dan 9. Kemudian mediannya karena banyak datanya ada 10, maka untuk mencari median ya, kita cari data keberapa? Caranya dibagi 2 ya. 10 bagi 2 dapatnya 5. Maka data ke-5 ditambah dengan data ke-6 karena banyak datanya adalah ganjil ya, maka genap ya, maaf, kalau ganjil diambil tengah-tengahnya, tapi kalau genap berarti diambil yang tengah-tengahnya ditambah 1 ya. Jadi data keberapa? Tengah-tengahnya kan 5, berarti data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Data ke-5 berapa? 8. Data ke-6-nya 8. 8 tambah 8 dibagi 2 hasilnya adalah 16 bagi 2. 16 bagi 2 8. Jadi mediannya adalah 8 ya. Itu ya adik-adik untuk nomor 4 ya, rata-rata, modus, dan juga median. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini, nah ini masih ada hubungannya dengan soal nomor 4 ya. Oke, kita fokuskan terlebih dahulu. Ya, ini ya. Jika ada 2 anak mengikuti ujian susulan dan nilai rata-rata kedua anak tersebut 7,5, berapakah nilai rata-rata siswa seluruhnya? Jadi nilai rata-rata mula-mula nanti ada kaitannya juga ya. Oke, langsung saja kita simak caranya untuk soal nomor 5 ya. Oke, jadi jumlah seluruh siswa atau jumlah siswa mula-mula tadi ya, ada 10 siswa ya adik-adik di awalnya di soal nomor 4 tadi. Kemudian rata-rata nilai siswa mula-mula, jadi rata-rata nilai dari 10 siswa tadi adalah 7,8 ya, sudah kita hitung tadi, banyak siswanya ada 10. Kemudian ada 2 siswa tambahan ya, siswa tambahan kita misalkan dengan F2 ya. F1 itu siswa mula-mula tadi sebelum ada tambahan, kemudian rata-rata mula-mula itu kita misalkan X1. Nanti untuk menuliskan rumus biar tidak terlalu panjang kalimatnya ya adik-adik, saya pakai permisalan seperti ini. Siswa tambahannya itu kita misalkan F2 ya, ada 2 siswa. Kemudian rata-rata nilai siswa tambahan tadi 2 siswa mempunyai mendapatkan nilai rata-rata 7,5 ya, ini saya misalkan dengan X2. Maka untuk rata-rata nilai siswa keseluruhan berarti adalah jumlah siswa mula-mula dikalikan dengan rata-rata nilai siswa mula-mula atau F1 kalikan X1 ditambah dengan jumlah siswa tambahan dikalikan rata-rata nilai siswa tambahan dibagi dengan jumlah seluruh siswa. Berarti 10 ditambah 2 ya, karena mula-mula 10 siswa ada tambahannya 2 siswa. Itu ya adik-adik, saya tuliskan seperti ini. Makanya langsung kita masukkan ya, jumlah siswa mula-mula atau F1 tadi 10, kemudian X1-nya itu 7,8 ya, 10 dikalikan 7,8 ditambah jumlah siswa tambahan 2 dikalikan dengan nilai rata-rata siswa tambahan tadi adalah 7,5 ya, dibagi dengan jumlah keseluruhan siswa itu ada 12 ya, 10 tambah 2. Oke, sekarang kita hitung 10 kali 7,8 hasilnya adalah 78, ditambah 2 kali 7,5 hasilnya adalah 15. 78 ditambah 15 dibagi dengan 12. 78 tambah 15 itu 93. 93 dibagi 12 hasilnya adalah 7,75. Jadi rata-rata nilai siswa keseluruhan setelah ada tambahan 2 siswa tadi adalah 7,75, atau kalau mau kita bulatkan di belakang koma 1 angka boleh menjadi 7,8 ya. Itu ya adik-adik penjelasan untuk soal nomor 5. Oke adik-adik, berarti sudah habis ya pembahasan untuk soal
di bab 5 ya, latihan ulangan baik paket 1 maupun paket 2 serta latihan yang ada di bab 5. Jadi untuk video berikutnya ya, untuk ya latihan ulangan akhir tahun ini juga sudah kita bahas ya, yang bagian A. Nanti di video berikutnya akan kita bahas untuk latihan ulangan akhir tahun yang bagian B ya. Jadi yang masih ketinggalan video-video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, ESWS Matematika kelas 6 ya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.